Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I am fine and thank you. And you? And fine. Okay, before we start learning, we pray. Let's pray together. Amin. Oke, Miss. Sekarang mulai pelajarannya ya. Miss akan nge-share link YouTube di Edmodo ya. Yeah, everyone. Now, please watch this video in Edmodo ya. Miss kasih waktu 5 menit untuk menyimak video dari YouTube. Oke? Oke, Miss. Selamat menonton. Nah, tadi kalian udah lihat contoh video prosedur teks. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Pengertiannya adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal yang langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada tujuan teks prosedur. Tujuannya itu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca atau pendengar. Nah, di sini ada struktur teks. Ada tujuan. Tujuannya itu apa yang kita ingin buat gitu. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Terus ada bahan dan alat, berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Misalkan alatnya panci, spatula, terus bahannya misalkan mentega, sugar, dan lain-lain. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah melakukan suatu dengan urut secara bertahap. Ada penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Misalkan kayak akhirnya itu hidangan siap disajikan gitu, itu adalah penutupnya. Terus yang ini ada ciri-ciri teks prosedur. Adapun ciri-ciri teks prosedur yang diantaranya yaitu menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna perintah atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran air itu, jangan membuat ribut anak-anak. Yang kedua ini, contohnya menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, di sini materinya tentang menyiram, membungkus, melempar, dan lain-lainnya. Menggunakan kata penghubung atau conjunction untuk mengurutkan kegiatan, kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya berikutnya contoh dari video tadi, kayak misalnya selanjutnya mari kita masukkan gula di dalam panci supaya airnya gulanya melarutkan kalau dimasak gitu. Terus yang selanjutnya
ciri-ciri dari teks prosedurnya itu ketiga ini ada menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci suatu waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya ini buat menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya di sini, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Kedua, Inta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Nah, contoh dari sebuah video tadi dalam menggunakan kata keterangan ini adalah masukkan gula di dalam panci. Nah, itu contohnya. Terus kedua contoh laginya itu menggunakan kompor. Misalnya kan gula memasak dalam panci menggunakan kompor, dimasak dengan kompor. Tuh. Terus di slide selanjutnya ada materi tentang fungsi sosial atau social function. Di sini prosedur tes itu fungsi sosialnya sebagai suatu jenis teks yang menunjukkan bagaimana membuat atau melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi fungsinya buat membuat serangkaian langkah-langkah kayak misalnya dari pertama memasak gula dulu di dalam panci. Terus kedua ada struktur teks atau generic structure. Itu yang pertamanya ada goal, itu berisi tentang tujuan kegiatan yang akan dilakukan atau dibuat. Misalnya tujuan di sini dalam video itu ingin membuat puding karamel, itu goalnya. Terus material atau ingredients-nya itu pengertiannya berisi bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat atau memasak sesuatu. Misalnya di sini tadi Miss Atika sudah menjelaskan, sudah memberitahu materialnya itu di dalam contoh video puding karamel itu materialnya tuh kayak misalnya gula, air, dan seterusnya. Nah, di sini ada steps-nya. Step-nya itu kayak serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya di sini dalam video itu step-nya itu yang pertama misalnya kita ngambil panci dulu, letakkan di dalam kompor. Kemudian taruh gula di dalam kompor, di dalam panci. Kemudian dikasih air, kemudian dimasak, diaduk-aduk supaya meleleh dan seterusnya. Selanjutnya di slide selanjutnya ada unsur kebahasaan atau language feature. Itu yang pertama imperatif. Imperatif itu tadi Miss Atika sudah menjelaskan, yaitu kalimat adalah kalimat perintah seperti peel the banana and cut them to small circle dan lain-lain. Misalnya lagi di dalam contoh video tadi, please aduk-aduk gula supaya merarut di dalam melalui kompor. Kemudian di sini unsur kebahasaannya itu ada simple present tense menggunakan kata kerja bentuk pertama atau present seperti peel dan lainnya. Kemudian ketiga ada action verb. Action verb itu kayak kata kerja. Tahu kan anak-anak kata kerja? Misalnya contohnya run, cook, put, cut, itu menunjukkan sebuah kegiatan fisik di dalam sehari-hari. Terus yang ketiga ada connective of square. Itu kayak kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah yang satu dengan lainnya. Misalnya after, that, finally, and sebagainya. Di sini ada numbering. Numbering itu kayak angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan, misalnya the first, second, and lainnya. Nah, connective of square sama numbering itu bisa kita lihat di dalam steps atau langkah-langkah dalam membuat sebuah makanan atau minuman. Di
slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh teks prosedur teks. Di sini Miss menyontohkan tentang how to make scrambled egg, atau di sini dalam bahasa Indonesianya bahasanya cara membuat telur orak-arik. Di sini ada yang suka nggak telur? Masak telur? Ada, Miss. Oh, Liana pasti itu sering bantuin mamanya ya. Nah, di sini tadi udah dibahas sama Miss Nisa sama Miss Atika. Yang pertama pasti ada ingredientnya dalam struktur teks. Ingredient tuh kayak material, kayak bahan-bahannya apa aja, alatnya apa aja. Di sini ada bahan dari how to make scrambled eggs. Nah, yang pertama itu 2 eggs atau 2 telur. Nah, pasti kan butuh telur kan, kalau masak telur kan pasti butuh telur. Terus yang kedua ada susu. Ketiga itu ada 1 teaspoon of butter, atau di dalam bahasanya speak Indonesianya itu kayak mentega. Pasti kan butuh mentega dalam membuat orak-arik atau enggak minyak. Terus yang keempat itu pinch of salt and pepper. Nah, di situ tadi udah Miss bilang struktur dalam kalimat itu struktur dalam prosedur tadi pasti pertama ada material. Terus yang kedua ada steps-nya atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu the first crack the egg into a small bowl and add a pinch of the salt and pepper which until as well blended. Kedua, in a frying pan and butter and let it melt. Ketiga itu ada pour the egg and milk and for around 2 seconds to not set it. Nah, di situ dalam langkah-langkahnya ada pertama, kedua, ketiga pasti yang pertama ada membuat atau memecahkan telurnya ke dalam wadah, apa sih namanya? Loyang. Kedua, lalu diorak-arikkan di di oseng-oseng dalam panci itu. Terus yang ketiga itu kita nunggu selama 20 detik. Terus di slide selanjutnya. Oke. Di sini ada nomor 4. After that, put the egg on the center and stir with spatula. After that itu termasuk convex square. Atau dalam itu kata penghubung waktunya. Terus kedua ada repeat the previous step until all the eggs are must to cook it. Yang keenamnya ada remove eggs from heat and keep continue to fold and stir the egg for around a minute. The last ada leave the eggs, put on the serving plate, and your scrambled eggs are ready. Nah, di dalam sebuah prosedur teks itu pasti ada ada alatnya, ada materialnya, pasti ada step cara-caranya, ada kata unsur kebahasaannya. Nah, sekarang Miss menugaskan untuk everyone membuat sebuah teks prosedur lainnya, makanan, bisa minuman ya. Kemudian dikumpulkan di Edmodo. Nah, jawaban kalian itu bisa berupa Word aja ya dikirimnya. Sok dikerjain dulu, tak kasih waktu ya. Dilakukan 10 menit ya anak-anak. Oke, waktunya udah habis. Sekarang saya akan mengecek salah satu tugas dari kalian. Ini punya kalian, Diana. Saya cek. Saya download dulu. Oke, saya akan mereview salah satu dari kalian.
Ini how to make ice lemon tea. Ini ingredients-nya ya. Benar ya, benar. Terus step ini alangkah baiknya dikasih numbering kayak misalkan the first, the second, third, terus di akhirnya ini dikasih finally. Tapi ini bagus kok, ada ininya, ada penutupnya. The lemon tea is ready to be served. Oke, thank you untuk Miss Atika sudah memberi masukannya dari salah satu tugas siswanya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan atau mereview materi pada hari ini, yaitu sebuah prosedur teks. Nah, jadi kan sudah dibahas di PowerPoint, ya kan, anak-anak. Nah, di situ prosedur teks itu dari pengertiannya sampai ke unsur kebahasaannya. Pengertiannya itu dari prosedur teks itu adalah cara menjelaskan seseorang untuk membuat sesuatu mulai dari ingredientnya, dari steps-nya, dari unsur kebahasaannya. Ingredientnya kayak misalnya bahan-bahannya ada, tadi kan puding karamel misalnya ada gula, ada pewarna, ada telur, gitu. Terus stepnya dari pertama sampai akhirnya sudah dijelaskan tadi oleh Miss Atika dan Miss Nisa. Dan juga unsur kebahasanya itu ada acting verb, ada numbering, ada excuse, dan sebagainya. Oke, dilanjut oleh Miss Atika. Oke, sekarang ada tugas buat kalian di rumah tentang buat teks prosedur teks tentang makanan tradisional Indonesia. Nah, nanti kalian submit di sini di Edmodo. Hari ini sampai di sini dulu pembelajarannya. Kalian di sana sehat-sehat saja ya. Dan kemana-mana, di rumah aja. Kalau mau keluar tuh pakai masker, menjaga jarak. Dan thank you untuk ketuaan hari ini. And see you. Sudah.